Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 073. Hai Yuki. Aku baru tahu lo kalau nama kamu berarti salju. Pantas saja, itu adalah kata pertama yang terlintas di benakku saat pertama kali mendengar namamu. Sikapmu sangat dingin, mungkin karena salju adalah nama depanmu. Kamu adalah orang pertama yang membuatku menyerah tanpa perlu kamu melakukan apa-apa. Kamu hanya duduk di bawah sinar rembulan dan berharap akan kematianmu. Benar, kamu membuatku menyerah dengan tiba-tiba melemparkan pisauku ke lantai waktu itu. Kamu sudah menganggap dirimu M4T, bahkan sebelum pisau itu bekerja, dan sungguh aku tidak bermaksud jahat padamu malam itu. Aku hanya kesal. Kenapa Josh tidak jujur padaku soal Cindy? Aku tahu mungkin dia takut kena tikung lagi, tapi aku sudah niat berubah, tidak ingin menjadi jahat lagi untuk siapapun. Dan malam itu kamu semakin menguatkan niatku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aku melihat kamu begitu sok kuat di depanku dengan segala ucapanmu yang menantang maut. Namun di saat yang sama, saat kamu pergi dari depanku, aku lihat bahkan kamu menangis hingga terjatuh di trotoar. Semua kamu lakukan demi meminta padaku agar tidak mengganggu adik kamu. Aku adalah pribadi yang selalu berapi-api dalam segala hal, namun semuanya terpatahkan begitu api itu dipertemukan dengan salju. Aku pikir panasnya apiku bisa melelehkan saljumu, namun ternyata aku salah. Apiku justru padam oleh saljumu. Terima kasih mau menemaniku menghabiskan waktu untuk makan dan jalan-jalan di hari ulang tahunku. Aku janji tidak akan memintamu menjadi pacarku lagi, karena aku sadar aku tidak pantas untuk siapapun. Terima kasih Yuki, maaf jika sikapku terlalu pemaksa dan egois. Jika perubahanku untuk menjadi orang baik tidak membuat hatimu luluh, mungkin kepergianku akan setidaknya membuat semua orang bahagia. Jaga dirimu baik-baik, mungkin malam ini adalah pertemuan terakhir kita. Aku tidak akan mengganggumu juga Cindy lagi. Hiduplah dengan baik, lupakan dendam kamu di masa lalu. Aku berusaha memaafkan semua orang yang telah membuat hidupku kacau, dan sekarang semuanya menjadi lebih baik. Jika nanti masing-masing dari kita saling bertemu lagi, aku harap kamu bisa sekali saja tersenyum padaku. Agar aku tahu salju tidak sedingin itu. Terima kasih Yuki, aku pergi. Segera buang boneka ini agar tidak meninggalkan kenangan buruk apapun padamu. Maaf terlalu lancang karena berani menyukaimu. Yuki masih menangis sambil memeluk boneka pemberian dari Edward. Dia memang mengatakan akan pindah ke luar kota besok pagi, bersama keluarganya, namun ternyata kejadian naas itu menimpanya. Lalu bagaimana jika Edward benar-benar pergi darinya? Dia tiba-tiba ingat pesan Saka tadi jika ingin menemuinya lebih baik saat ini saja. Edward masih dirawat di ruang ICU di rumah sakit harapan. Yuki bergegas menyimpan boneka itu ke dalam paper bag-nya lagi. Ia beranjak menyetop taksi yang kebetulan melintas. Semoga masih sempat perempuan itu bertemu Edward sekali lagi. Sarah mendata buku-buku mitiknya dan milik Saka untuk ia kumpulkan ke perpustakaan. Teman-teman sekelas mereka tidak heran kenapa bisa Sarah mengembalikan buku-buku Saka, karena mereka semua tahu jika Sarah dan Saka hidup bertetangga, dan mereka juga berpikir jika Saka sedang malas ke sekolah sehingga menitipkan tugas itu pada Sarah. Panggil Vi pelan karena ia tahu sahabatnya itu tengah banyak pikiran. Apa? Papanya Dirga akan bantu semaksimal mungkin di persidangan kasusnya Arkana nanti. Lo jangan sedih-sedih lagi ya. Iya Vi, makasih. Abang lo gimana? Tanya Cindy hati-hati. Mereka bertiga sedang berada di antara rak-rak perpustakaan saat ini. Gue harap dia bisa sembuh seperti sedia kala. Ada beberapa kata yang ingin gue sampaikan ke dia. Gue nggak tahu apa yang akan dialami Kak Yuki setelah ini. Dia terlihat menyukai Edward.
Jika seandainya Edward pergi apa nggak akan kena mental lagi Kak Yuki, ucapnya. Apa? Sarah menoleh ke arah Cindy. Lia mereka berdua terlihat saling menyukai, mereka bahkan makan malam bersama. Saat ulang tahun Edward. Semoga Edward baik-baik saja, tidak adil baginya pergi begitu saja saat ia sudah mulai. Insyaf, batin Sarah. Sore ini di rumah Robert, lelaki itu tampak mondar-mandir di dalam kamarnya, ingin menyampaikan sesuatu pada Shera namun tidak begitu yakin. Shera yang lagi asyik nonton film merasa Robert sedang kepikiran sesuatu, ia matikan monitor di depannya dan menoleh ke arah lelaki tersebut. Ada apa? Sepertinya lagi kepikiran sesuatu. Tanya Shera sambil melepas headphone. Kucing dari atas kepalanya. Ya. Jawab Robert ragu. Mau cerita? Tanya perempuan itu lagi. Gue. Aku. Malu mengatakannya. Malu. Emang soal apa? Soal hari kelulusan dan nilaiku nanti. Iya kenapa sama nilai nanti? Kak kalau aku lulus dan dapat nilai rata-rata 8. Ucap Robert terhenti. Lia, aku. Nggak jadi deh. Ralatnya Robert sendiri, duduk frustasi di tepi ranjang mereka. Shera segera bangkit dari kursinya dan menghampiri lelaki itu. Ada apa? Katakan saja. Aku tidak masalah mau kamu lulus dengan dapat nilai rata-rata tidak mencapai 8 juga aku pasti akan bangga sama kamu, kata Shera sambil mengulas senyumnya. Benarkah? Tanya Robert setengah tidak percaya. Lia, apakah rasa sayang harus dilandasi syarat-syarat tertentu? Kan tidak. Jadi, kalau aku mau minta sesuatu boleh? Tanya Robert hati-hati. Hadiah kelulusan. Tebak Shera. Lia, kurang lebih seperti itu. Nggak perlu kamu minta aku juga bakalan siapin hadiah kelulusan buat kamu kok. Tapi mungkin harganya tidak terlalu mahal. Shera tertawa kecil. Bukan barang, sahut Robert cepat. Membuat tawa Shera terhenti. Lalu apa? Aku mau hadiahnya itu. Lia, mau hadiah apa? Tanya Shera penasaran. Aku maunya, kamu sebagai hadiahnya, jawab Robert cepat sambil menatap mata Shera. Tatapan mata mereka berdua beradu, Shera sangat terkejut mendengarnya. Mulutnya menganga perlahan. Nggak bisa kan? Nggak bisa kan ya? Kalau aku minta hadiahnya kamu? Tanya Robert tertawa salah tingkah, menutupi rasa malu dan kecewanya. Shera menyodorkan kedua pergelangan tangannya ke hadapan Robert. Lah tahu apa? Hadiah yang dimaksud oleh lelaki itu. Ambil saja hadiahnya sesuka hati, kan ini semua milik kamu, kata Shera dengan wajah memerah lantas menundukkan kepalanya. Maaf. Aku. Tadi. Robert gagap sendiri sampai tidak bisa berkata-kata. Tidak apa-apa, itu kan memang hak kamu, aku juga minta maaf. Kata Shera masih tertunduk. Aku minta maaf tidak peka soal hal ini, aku terlalu senang saat bersama kamu, sampai aku tidak memikirkan hal-hal lainnya, katanya. Robert tersenyum tipis nyaris tidak terlihat. Ia lantas meraih tangan Shera yang teracung di depannya. Makasih. Katanya salah tingkah. Kapan hari kelulusannya? Tanya Shera gugup. Beberapa hari lagi. Baiklah. Ucap Shera cepat salah sikap dan menarik tangannya dari genggaman Robert. Aku turun dulu, bantu mama siapin makan malam, pamitnya salah tingkah tanpa menatap mata Robert. Hari-hari penghujung masa putih abu di tahun ketiga ini, terasa semakin nyata di depan mata. Jika pengumuman kelulusan dilakukan hari ini, maka acara Purnawiyata akan segera digelar tidak lama lagi, dan itu artinya adalah selamat tinggal masa SMA, selamat tinggal teman sebangku, selamat tinggal para guru, selamat tinggal alma mater dan selamat datang
Masa depan yang lebih serius. Kini semua siswa dan siswi kelas 12 SMA Liberty telah berkumpul di ruang auditorium menunggu pengumuman kelulusan langsung dari kepala sekolah. Tampak ekspresi tegang dan penasaran menghiasi wajah mereka, tak terkecuali Sarah. Fai dan Cindy, mereka berdiri dalam satu baris tampak saling bergandengan tangan. Dan momen mendebarkan itu terasa berjalan lambat, yang akhirnya penantian mereka berakhir begitu Meltihat kepala sekolah beserta para dewan guru dan wali kelas 12 tampak berjalan memasuki ruang auditorium. Ketus OSIS yang saat ini sedang bertugas segera membuka acara dengan sambutan kecil. Lantas mempersilahkan sang kepala sekolah untuk naik ke atas mimbar dengan logo SMA Liberty terpasang di bagian depannya itu. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Pak. Sambut seluruh murid yang ada di dalam auditorium dengan kompak. Kalian semua pasti sedang menunggu saya membacakan lembaran kertas di tangan saya ini kan. Ucapnya berusaha melontarkan candaan pada muridnya agar suasana tegang jadi tercairkan. Baiklah, tanpa berlama-lama Bapak akan membacakan pengumuman ini untuk kalian. Baiklah anak-anak dan seluruh dewan guru yang hadir dalam kesempatan ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dedong Tian, salam. Kenapa kok kayaknya nggak bersemangat gitu? Tanya mamanya. Hufat, harusnya dapat nilai rata-rata 9, keluhnya, tentu saja dia tidak bersemangat dengan nilainya yang kurang, pasti dia tidak akan mendapatkan hadiahnya dari Syera. Sudah jangan sedih sayang, kamu berhasil lulus itu sudah sangat membanggakan, BTW minta hadiah apa? Tanya mamanya. Mendengar kata, hadiah, seketika wajah Syera bersemu. Ia menundukkan kepalanya sambil fokus menikmati makan malamnya. Nggak minta hadiah apa-apa Ma, Robert bukan anak kecil yang kalau berhasil melakukan sesuatu harus dikasih hadiah, jawabnya tidak bersemangat. Syera paham apa yang dirasakan oleh Robert, namun ia juga tidak bisa berkata lebih banyak saat ini. Usai makan malam, Robert kembali ke kamarnya, merebahkan diri dengan patah hati di sana. Lah sendiri yang mematahkan harapannya akan hadiah yang ia minta dari Syera. Perempuan itu yang baru saja masuk ke kamar, memutar kunci pintu dengan sangat pelan dan membalikkan badannya menghampiri Robert. Selamat ya sudah lulus dengan baik, kata Syera menjulurkan tangannya ke hadapan lelaki itu. Namun Robert yang terlanjur merasa malu karena gagal memenuhi standarnya, tampak meraih bantal dan menutupi mukanya, ia abaikan tangan Syera. Kenapa sih? Tanya Syera tersenyum tipis sambil mencoba menarik bantal itu dari wajah Robert. Jangan Syera. Aku lagi malu, katanya. Teh malu kenapa? Tanya Syera tertawa kecil. Nilaiku jelek, dan aku sudah terlanjur berekspektasi tinggi bahkan berani meminta hadiah itu, katanya mempertahankan bantal tadi dari mukanya. Seharusnya aku menunaikan kewajibanku bukan? Tanpa melihat nilai kamu. Tanya. Syera masih menarik bantal tadi. Wajah Robert kian memerah di balik bantal tersebut, namun karena ia lengah Syera yang sambut cie-cie sama Sarah dan Cindy. Mama Viola datang membawa SKL milik Edward ya, anaknya itu juga telah dinyatakan lulus oleh pihak sekolah, karena ia bebas jelang UN dan sempat mengikuti ujian nasional tersebut. Papa Anwar juga memberikan selamat pada Edward yang hingga sekarang masih terbaring koma di berangkar ruang rawatnya di Rumah Sakit Harapan itu. Siapapun kamu, bagi papa kamu adalah anak papa yang papa banggakan, bangunlah untuk papa, papa akan senantiasa menyayangi kamu seperti anak papa sendiri, ucap papa. Anwar mengelus tangan Edward.
La juga menoleh ke arah boneka kucing yang waktu itu diantarkan Yuki di ruang rawat. Pada saat menjenguknya, "Bangunlah, dia juga pasti sangat merindukan kamu," lanjutnya. Malam ini di meja makan, Robert bersama kedua orang tuanya juga Shira tampak membahas soal kelulusannya dan universitas mana juga jurusan apa yang akan ia ambil. Selanjutnya, "Selamat ya sayang, akhirnya kamu lulus dengan nilai yang memuaskan," sambut mama. Dengan bangga. "Berapa ma? Rata-rata nilainya?" tanya sang papa. "Lumayanlah dapat nilai 8, nggak buruk-buruk amat," jawab sang mama lirih. Papanya juga makium dengan nilai anaknya yang segitu karena mau dituntut sepandai apa Robert juga tetap seperti itu saja, kapasitas otaknya. "Selanjutnya kamu ingin kuliah di mana? Ambil jurusan apa?" tanya sang papa. "Kuliah di Jakarta saja, kampus terdekat dari sini," jawab Robert lesu. "Kenapa kok kayaknya nggak bersemangat gitu?" tanya mamanya. "Hufat, harusnya dapat nilai rata-rata 9, keluhnya. Tentu saja dia tidak bersemangat dengan nilainya yang kurang, pasti dia tidak akan mendapatkan hadiahnya dari Shira." "Sudah jangan sedih sayang, kamu berhasil lulus itu sudah sangat membanggakan, BTW minta hadiah apa?" tanya mamanya. Mendengar kata hadiah, seketika wajah Shira bersemu. Ia menundukkan kepalanya sambil fokus menikmati makan malamnya. "Nggak minta hadiah apa-apa ma, Robert bukan anak kecil yang kalau berhasil melakukan sesuatu harus dikasih hadiah," jawabnya tidak bersemangat. Shira paham apa yang dirasakan oleh Robert namun ia juga tidak bisa berkata lebih banyak saat ini. Usai makan malam, Robert kembali ke kamarnya, merebahkan diri dengan patah hati di sana. La sendiri yang mematahkan harapannya akan hadiah yang ia minta dari Shira. Perempuan itu yang baru saja masuk ke kamar, memutar kunci pintu dengan sangat pelan dan membalikkan badannya menghampiri Robert. "Selamat ya sudah lulus dengan baik," kata Shira menjulurkan tangannya ke hadapan lelaki itu. Namun Robert yang terlanjur merasa malu karena gagal memenuhi standarnya, tampak meraih bantal dan menutupi mukanya, ia abaikan tangan Shira. "Kenapa sih?" tanya Shira tersenyum tipis sambil mencoba menarik bantal itu dari wajah Robert. "Jangan Shira, aku lagi malu," katanya. "Elha malu kenapa?" tanya Shira tertawa kecil. "Nilaiku jelek, dan aku sudah terlanjur berekspektasi tinggi bahkan berani meminta hadiah itu," katanya mempertahankan bantal tadi dari mukanya. "Seharusnya aku menunaikan kewajibanku bukan? Tanpa melihat nilai kamu?" tanya. Shira masih menarik bantal tadi. Wajah Robert kian memerah di balik bantal tersebut, namun karena ia lengah Shira yang dengan kuat menarik bantal itu berhasil menyingkirkan benda tersebut, dan justru dirinya yang hilang keseimbangan jatuh menimpa lelaki itu. Tatapan mata mereka beradu, Shira buru-buru bermaksud menarik dirinya, namun kedua tangan Robert jauh lebih cepat memeluk perempuan itu. "Kamu nggak bisa berubah pikiran ya," ucapnya menatap Shira. Perempuan itu terdiam menatap manik mata Robert yang serasa menghunjam ke hatinya. "Aku nggak akan berubah pikiran Robert, iya aku mau melakukannya," ucapnya, membuat senyum Robert terbit dari ujung bibirnya. Hari ini adalah prosesi pisah kenang dan purnawiyata untuk kelas 12, seluruh murid yang dinyatakan lulus kemarin tampak menyebar keluar dari ruang auditorium dengan toga-toga mereka, karena prosesi pengukuhan kelulusan telah dinyatakan selesai. Irgi duduk di salah satu tribun lapangan basket, menyaksikan keseruan teman-teman mereka yang sedang asyik berfoto-foto bersama, ada yang bersama sahabat ada juga yang bersama para anggota keluarganya. La meletakkan medali kelulusan dan selongsongnya ke sisi tribun, menghela nafas dalam-dalam,
Di lapangan itu ia dulu sempat dimintai tanda tangan oleh Chika yang semakin ke belakang membuatnya semakin dekat dengan sang adik kelas itu. Namun, sayang, begitu ia mengungkapkan perasaannya, Chika meminta syarat agar dirinya berdamai dengan Cindy. Selepas syarat itu ia penuhi, Chika belum datang kembali menemuinya untuk memberikan jawabannya. Jauh di depan gerbang ia melihat seorang cewek berkebaya modern datang bersama kedua orang tua Robert. Irgi menajamkan penglihatannya, ia tidak salah lihat perempuan itu adalah Shera. Kenapa bisa? Shera datang ke sekolah ini, bersama orang tua Robert pula. Seketika refleks berdiri untuk memastikan yang dihampiri Shera adalah memang benar Robert orangnya. Robert sama Shera. Sejak kapan? Gumam Irgi. Melihat sang wakil Sukit itu tampak berfoto dengan Shera dengan senyum bahagianya. Irgi yang jiwa keponya sudah sampai ke level ubun-ubun itu segera membungkuk mengambil medali dan selongsongnya lantas melompat turun dari tribun untuk menghampiri Robert. Namun baru beberapa langkah kemudian terdengar seseorang memanggilnya. Kak Irgi. Lelaki itu balik badan untuk mengetahui siapa yang memanggilnya. Ternyata adalah sosok yang selama ini mengganggu pikirannya, Chika. Oh hai. Bukannya kamu libur hari ini, karena ada acara Purnawiyata? Tanya Irgi. Selamat atas kelulusannya ya kak, nih Chika punya sesuatu buat kakak, ucapnya. Sambil menyodorkan sebuah surat berwarna merah muda kepada lelaki di depannya ini. Makasih. BTW apa ini? Tanya Irgi sambil menerima lembaran terbungkus amplop tersebut. Mungkin sesuatu yang bisa membuat Kak Irgi lega, jawabnya malu-malu. Dengan sedikit mengerutkan keningnya Irgi membuka amplop itu. Dan ada beberapa kalimat yang membuat kedua sudut bibirnya tertarik ke samping, ia tersenyum mengangkat wajahnya menatap Chika. Jadi kamu mau? Tanya Irgi agar lebih yakin. Chika mengangguk. Maaf membuat Kak Irgi menunggu agak lama, karena Chika harus berpikir banyak hal. Sebelum memberikan jawaban atas pertanyaan Kak Irgi waktu itu, katanya. Dahlah skip. Temen gue sold out semua, kata Revan sengaja dengan nada tingginya yang batal menemui Irgi. Membuat Chika dan Irgi menoleh ke arah Revan yang telah berlalu. Keduanya saling menatap dengan sorot mata yang saling mengagumi. Besok hari Minggu, anak-anak Sukit akan mengadakan konvoi kelulusan. Kita akan mengadakan sunmograf ke daerah pinggiran kota. Kamu ikut ya sama aku, pinta Irgi. Pasti ramai banget itu kak. Iya aman kok, kan ada aku, ucapnya. Ada teman-teman dari SMA Persada juga kok, mereka juga pada konvoi bareng kita. Jawabnya. Itu artinya akan ada para anggota deh. Lia bener banget. Gimana mau? Potong Irgi cepat. Mau, kata Chika bersemangat. Oke minggu pagi aku jemput ya. Chika mengangguk seraya mengulas senyumnya. Malam ini di unitnya Saka dan Sarah tampak resmi menggantung foto pernikahan mereka dengan gaun cantik dan setelan jas yang menawan itu. Saka merangkul pundak Sarah sambil menatap ke arah bingkai foto pernikahan mereka. The real living with Arsaka, now, kata Sarah mengamati foto mereka. Jangan nyesel udah nikah sama aku, kata Saka mengacak rambut Sarah dengan gemas. Kalau mau bilang nyeselnya sekarang ya udah sangat terlambat, tuh di foto aja. Kelihatannya cuma berdua, aslinya udah bertiga, kata Sarah memanyunkan bibirnya. Aku hari Minggu ada sunmograf sayang, maaf nggak bisa ajakin kamu, lain kali aku ajak jalan-jalan sendiri ya, terlalu beresiko untuk bayi kita, ucap Saka. Lia tahu. Nggak apa-apa kok, lagian itu pasti ramai banget kali seluruh anggota Sukit ikutan. Dan aku kurang suka suasana yang terlalu ramai. Bukan hanya geng Sukit, tapi dari geng sebelah juga ikut.
Oh, mereka yang waktu itu pernah nolongin kalian pas Piver menyerang sekolah kita? Tanya Sarah. Lia, mereka juga nggak ngajak ceweknya kok, mungkin ada sebagian tapi kebanyakannya enggak, soalnya kondisinya hampir mirip kayak kamu. Ya udah, yang penting kamu hati-hati ya di jalan, pergi dan pulang selamat, kita berdua di sini nungguin kamu, pesan Sarah. Saat mereka sedang asyik ngobrol, TV mereka yang sejak tadi menyala di ruang tengah terdengar membawakan berita tentang putusan pengadilan pada para pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya Arkanna waktu itu. Mereka berdua segera bergegas menuju ke ruang tengah untuk mendengarkan berita itu dengan lebih jelas. Dan barulah Saka bisa menghela nafas lega setelah mereka semua mendapatkan tuntutan. Hukum yang begitu adil, yakni vonis hukuman seumur hidup karena pelanggaran rambu lalu lintas, mengebut di jalan yang menyebabkan meninggalnya seseorang, mengemudi sambil mabuk, penggunaan obat terlarang, dan segala bisnis gelap. Mereka akhirnya terkuak. Bahkan pengacara mereka tidak dapat meringankan hukumannya. Arkanna pasti bangga sama kamu, kata Sarah mematikan TV tersebut. Ia tidak ingin Saka akan terlalu berpengaruh lagi oleh berita tersebut. Makasih Ra, udah mau ngertiin kondisi aku dengan memberikan kesempatan padaku untuk membalaskan dendam ini, ucapnya. Lia, tapi jangan harap aku akan memberikan kesempatan lagi untuk berikutnya. Memelihara dendam itu tidak baik, hanya akan menghancurkan diri sendiri. Ilya, aku tahu, tapi mungkin mimpi yang aku dapat waktu itu adalah cara Allah dan Arkanna untuk berkomunikasi padaku, untuk membongkar kejahatan ini. Sarah dan Saka terdiam untuk beberapa saat merenungi hal-hal ajaib yang terjadi belakangan ini. Besok Sunmograph mau dibawain makanan apa? Tanya Sarah menoleh ke arah Saka. Cemilan aja. Jangan makanan yang berat-berat, takut aku gak bisa nahan bab terus di sana, susah nemuin toilet, bikin merusak suasana saja, kata Saka. Sarah hanya tertawa mendengarnya. Baiklah, baiklah. Oke. Biar besok di acara aku makin semangat. Gimana kalau malam ini kita apa? Tanya Sarah yang sebenarnya tahu betul apa yang dipikirkan Saka. Kita itu, kata Saka menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Enggak mau, tolak Sarah sambil tertawa. Kok enggak mau, dosa. Vonis Saka cepat. Pastiin aman dulu buat dede bayi kita ini. Gerutu Sarah. Lia, iya aman, nanti geraknya slow but heavenly, bisik Saka. Apaan sih? Adanya tuh kata-kata slow but deadly, kenapa jadi heavenly? Tukas Sarah. Kan emang rasanya surgawi banget, makanya aku pakai kata heavenly, kata Saka. Nyengir sendiri. Janji dulu ya sama aku, jangan pelihara dendam lagi setelah ini, aku takut kamu kenapa-napa, pesannya. Lia, aku janji, tapi mau ya nanti, kata Saka. Sarah mengangguk, ia mengingat-ingat kembali di mana ia menyimpan kado dari mamanya, yang katanya kalau ia pakai itu Saka akan senang. Sarah menatap Saka dalam-dalam, ia percaya jika Saka akan menuruti ucapannya untuk tidak selalu memelihara dendamnya. Ia berpikir membalas dendam itu buruk, tapi memang membiarkan kejahatan merajalela itu lebih buruk lagi. La mengulas senyumnya menatap Saka dengan bangga, selama ia mengenalnya dan hidup bersama seperti ini, Saka selalu menjaganya dengan baik, memprioritaskan dirinya di atas semua kepentingannya. Terima kasih Saka.